A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kita mendengarkan satu kisah tentang godaan iblis ya. Iblis akan menggoda kita dengan berapa arah? 4 arah. Surah berapa itu? Di surah ke-7 ayat ke-11. Nah, jadi kita harus belajar talbis iblis. Talbis iblis itu artinya pakaian atau tipu dayanya iblis. Ya, tipu daya iblis. Ketika kita sudah memahami tipu dayanya, ya, talinya. Ketika kita sudah memahami tipu daya iblis, maka insya Allah kita juga mengerti antisipasinya. Ya. Nah, iblis itu akan menggoda kita dari 4 arah. Ya, kalau di dalam Al-Quran di surah ke-7 ayat ke-17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka pasti akan kami datangi mereka. Ya, jadi iblis sudah mengatakan pasti akan kami datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Nah, maka kau tidak akan mendapati kecuali sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Tak akan banyak orang-orang yang bersyukur. Ya, maka akan dibuat syakuro, orang akan dibuat kufur. Ya, akan banyak berkufur nikmat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu selalu menggoda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Depan akan dibuatnya kita was-was atau ragu akan masa depan, ragu untuk melangkah. Nah, salah satu tipu daya iblis itu apa? Gimana caranya dia menggoda kita? Yaitu dibuatnya dengan kata-kata zukhrufal qaul, dengan pembenaran. Tuh. Jadi setan itu akan menggoda kita dengan kata-kata yang indah, pembenaran-pembenaran. Yang namanya pembenaran kelihatan saja benar. Ya. Padahal itu menyesatkan. Pembenaran itu di surah berapa? Surah 6 ayat ke-112. Surah 6 ayat ke-112. Coba buka di surah 6 ayat ke-112. Dan demikian kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ya, jadi siapa musuh-musuh nabi itu? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Jadi setan itu karakternya, sifatnya. Tapi makhluknya itu berupa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi ada setan-setan jin, ada setan-setan berupa manusia. Setan itu apa sih? Setan itu karakter yang menjauhkan kita dari Allah.
yang buat kita makin jauh dari Allah. Itu setan. Intinya bagaimana caranya dia buat kita makin jauh dari Allah. Nah, nanti caranya dia ada 4, dia masuk lewat 4 arah. Ya, tapi salah satu caranya yaitu dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau setan berupa jin, yang namanya jin jannun, yaitu sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi ada was-was di dalam pikiran kita, dia tidak kelihatan dia. Nah, itu setan berupa jin. Karena ada jin yang setan, ada jin yang muslim juga. Ada manusia yang setan, ada manusia yang muslim juga. Ya, manusia-manusia kesetanan, setan-setan kemanusiaan. Ya. Nanti itu ya, setan itu ya, kita tak tahu juga sih. Setan-setan kemanusiaan. Jadi ada setan yang takut kemasukan manusia dia. Karena dia ngeri gitu dengan manusia gitu. Bahkan zaman-zaman sekarang pun manusia ya tak perlu di setan dan jalan seorang tadi. Ya. Jadi setan ini karakter makhluknya, ada jin, ada manusia. Kalau jin maka dia akan yuwaswisu fi sudurin nas, berupa was-was tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi kalau berupa manusia jelas makhluknya. Ya, manusia-manusia yang membuat kita jauh dari Allah, itulah manusia setan. Manusia setan. Maka biasa kalau kita suka ada kawan kita ngajak aneh-aneh macam-macam kan, yolah sekali-sekali setan kau nih. Nah, kan gitu dia. Setan kau nih. Nah, berarti ada setan berupa manusia. Atau jangan sampai kita yang jadi setan. Ya, kita yang jadi setan buat orang makin jauh dari Allah, ngajarkan orang yang macam-macam, buat orang yang jauh dari Allah. Kawannya belum ngerti apa-apa, dia ngajarkannya, berarti dialah tuh setan yang ngajak orang makin jauh dari Allah. Apa sih ciri-cirinya setan itu? Yang pertama yaitu mereka membisikkan zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul ini kata-kata yang indah, atau bahasa kita itu pembenaran. Itu utamanya itu, pembenaran. Nah, dari pembenaran inilah nanti muncul namanya penundaan, ya kan? Nanti muncul namanya apa ini semacam. Udahlah, tidak apa-apa, kan udah capek nih pas azan. Ya, udahlah, tidak apa-apa, istirahat dulu. Jadi setan itu bukan mengatakan jangan, tak usah sholat, jangan sholat, bukan. Tapi tidak apa, istirahat dulu. Kau kan capek, kan sholat masih panjang waktunya, tidak apa-apa. Tuh, pembenaran, seolah-olah benar, seolah-olah baik. Betul kan, istirahat dulu kan? Kan waktu sholat juga masih panjang. Akhirnya dia tidur, kebablasan. Barulah dia menyesal dan setan tertawa. Tak apa-apa, kan dirimu juga butuh healing, ya kan? Butuh hiburan. Ya. Tak mesti ini juga. Kan pacarannya tidak sampai pegang-pegangan tangan, kan ta'aruf katanya kan. Tapi ngechat terus sehingga bangkit syahwatnya. Tidak apa-apa. Yang penting kan, yang penting kan, hati-hati itu. Yang penting kan tidak sampai ini, yang penting kan tidak sampai itu. Ada yang pentingnya dia itu. Hati-hati. Hati-hati dengan pembenaran. Kita yang paling paham mana yang ini kebenaran, mana yang pembenaran. Hati-hati. Mereka membisikkan zukhrufal qaul, pembenaran-pembenaran
tapi menipu. Nah, yang namanya menipu ya kita tidak tahu ini benar atau salah, tertipu kita. Maka hati-hati kita tertipu oleh bisikan-bisikan setan. Ya. Jika Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan bisa mengerjakannya. Tapi Allah memberikan izin kepada mereka, ingin mengetahui mana hamba yang benar-benar taat, mana yang benar-benar berdusta. Maka sebagai ujian, sebagai musuh, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan, yang mereka sampaikan, ngada-ngada, pembenaran-pembenaran yang tidak ada. Apa salah satu pembenaran dia itu? Pohon khuldi. Pohon khuldi itu ngada-ngadanya setan. Siapa yang buat nama pohon khuldi itu? Setan. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa namanya pohon itu pohon khuldi. Setan yang mengada-ada, membuat narasi-narasi baru. Hati-hati itu. Jadi setan itu suka membuat narasi-narasi baru di luar dari konsep Al-Quran. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Apa nama pohonnya? Hadhihi syajarah. Pohon ini. Namanya pohon ini, jangan dekat-dekati pohon ini. Nah, maka iblis membuatlah narasi baru bahwa nama pohon ini pohon khuldi, pohon keabadian. Apabila kamu makan, maka kamu akan jadi abadi, kekal selama-lamanya. Ya. Nah, itu narasi baru itu dari setan itu, mengada-ada seolah-olah benar, seolah-olah benar, seolah-olah itu indah. Iya, kalau aku makan ini, maka aku bisa kekal selama-lamanya. Ujungnya kita terbujuk rayuan setan. Maka hati-hati dengan narasi-narasi sekarang. Apa narasinya zaman sekarang? Jilbabkan hati dulu, baru jilbabkan kepala kita. Yang penting hatinya sudah dijilbabkan dulu. Bayangkan, itu narasi dari mana itu? Kelihatannya benar. Ya. Apalagi narasi-narasi itu? Hah? Apa? Hah? Oh, child free. Nggak usah, karena wanita ini bukan gudangnya atau tukang produksi anak. Jadi wanita ini harus ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Wanita ini harus sama dengan laki-laki. Sampai kapanpun wanita tidak akan pernah bisa sama dengan laki-laki. Sampai kapanpun tidak ada kesetaraan gender itu. Macam mana mau disamakan laki-laki dengan perempuan? Tak akan pernah bisa sama. Perempuan ada makomnya, ada memang tempatnya atau apa sih namanya? Ya memang ininya masing-masing. Laki-laki punya juga. Maka tak akan pernah bisa setara. Kalau laki-laki bisa jadi presiden, kenapa perempuan tak bisa? Kalau laki-laki bisa jadi direktur, kenapa perempuan tak bisa? Sebenarnya kan ngomong gitu. Kalau laki-laki boleh, kenapa perempuan tak boleh? Ini bagus tuh kata-kata dari Corbusier itu. Kalau laki-laki boleh jadi kuli bangunan, kenapa perempuan tak ada yang mau jadi kuli bangunan? Cuma perempuan semua itu jadi kuli bangunan. Kenapa kita tak ada bilang kesetaraan gender kalau kayak gitu? Apa kesetaraan gender harus yang tinggi-tinggi gitu? Kenapa tidak ada yang jadi kuli bangunan perempuan? Kejarlah tuh, biar kesetaraan gender gitu, bangun rumah gitu. Semua perempuan, semua yang kerja gitu, bodak semen. Kenapa harus laki-laki? Kenapa harus laki-laki? Buang sampah. Ya bang, kenapa harus laki-laki terus bang? Maunya yang jabatan-jabatan yang tinggi aja. Nah,
Maka sampai kapanpun tak akan pernah bisa sama. Hati-hati, kesetaraan gender itu narasi-narasi baru itu. Dalam Islam tak bisa. Perempuannya ada makomnya masing-masing, ya. Laki-laki ada makomnya masing-masing. Ya. Itu hati-hati itu. Narasi-narasi baru, apalagi narasi-narasi itu banyak itu. Nah, maka dia itu hanya mengada-ada saja. Di setan itu salah satunya buat narasi-narasi yang baru. Hati-hati. Pembenaran-pembenaran kelihatannya benar. Terutama perempuan-perempuan kan banyak. Hak asasi manusia ini perempuan. Nah, mesti ini. Wah, banyak sekali narasi-narasi baru. Nah, jadi setan akan memberikan zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul itu apa? Pembenaran. Jadi dari pembenaran itu berupa penundaan, ini berupa ini, banyak tuh tipu daya setan. Nah, maka tadi balik lagi, dia akan masuk lewat depan. Arah depan itu yaitu lewat keraguan-raguan untuk melangkah di masa depan. Nanti kalau aku nikah, kasih makan apa? Ragu sehingga dia mau nikah, tak jadi dia mau nikah. Nanti kalau aku punya anak, terus yang ngasih makan siapa? Terus anak aku nanti sekolah gimana? Nanti ini gimana? Dibuatnya kita ragu-ragu sehingga programlah dia tidak usah punya anak dulu, karena takut nanti anaknya tidak bisa makan. Yang ngasih kita anak kita makan itu bukan kita, tapi Allah. Anak kita ketika lahir, dia tak punya kerjaan, dia belum ada ijazah, tapi Allah tetap menjamin rezekinya. Jadi untuk bisa makan itu tidak mesti dengan kerja. Tuh anak-anak kecil bisa pula makan, ya. Allah jamin rezekinya. Ya. Maka hati-hati ragu-ragu. Nanti kalau aku ngaji terus mau jadi apa ke depannya? Nanti kalau aku ngafal Quran terus, kalau tidak kerja gimana nanti? Ini udah ada bukti kan di depan mata. Kita ngafal Quran terus, makan enggak? Setelah nikah, kau gini ya lagi, tetap kayak gini kita, ya tetaplah makan. Paham enggak? Nikah itu ya pindah rumah aja, tapi kegiatannya tetap kayak gini. Emang mau ngapain lagi? Tetap makan, tetap dapat ini, tetap dapat itu. Ya Allah, Bang Adi ngantuk, Bang Adi. Biar amat tuh. Ya. Nah, jadi jangan takut. Terkadang banyak orang yang ragu-ragu untuk melangkah. Suuzon yang paling suuzon yang paling udahlah suuzon lagi. Suuzon yang paling suuzon yang paling buruk yaitu suuzon kepada Allah. Hati-hati suuzon kepada Allah. Nanti kalau aku tak makan gimana? Kau sudah suuzon dengan Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Kau berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tak akan memberimu rezeki dan tak akan memberimu makan. Nanti kalau aku ngaji terus, mau makan apa? Anak istrinya aku gimana? Siapa yang ini? Kau sudah suuzon dengan Allah. Hati-hati. Ya. Ada orang-orang yang takut melangkah untuk berbisnis, usaha. Nanti kalau rugi gimana? Coba dibalik, nanti kalau untung gimana? Tiba-tiba jualan, untungnya banyak. Terus gimana? Kan pusing tuh. Kalau, ya kan, stok masih sedikit, tapi banyak orang order, gimana nanti itu kan? Ini nanti gimana kalau stok banyak, terus tidak ada orang yang pesan?
Nah, kita sudah suuzon dengan Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Hati-hati, pintu masuk setan itu salah satunya lewat kata-kata nanti atau seandainya. Andaikan, nanti kalau gini gimana, nanti kalau ini gimana. Takut ya lewat nanti, padahal itu sesuatu yang belum terjadi. Maka jangan pernah takut untuk melangkah. Setan ini tidak mau kita melangkah untuk kebaikan. Nanti kalau aku sedekah, terus yang bayar listrik gimana? Nanti kalau ini gimana? Pokok dibuatnya kita was-was dengan pembenaran-pembenarannya. Menipu dia. Sebagaimana cerita yang itu kan, ada orang yang sedang tidur, dindingnya mau runtuh, terus dibangunkan sama laki-laki, "Bang, bangun bang." Sekali bangun dindingnya runtuh, "Makasih banyak bang," gitu. "Makasih, nih kau siapa?" "Aku nih iblis," gitu. "Kenapa kau bangunkan aku?" "Karena," kata Muhammad, "apabila ada orang yang mati tertimpa runtuhan, maka dia mati syahid, dan aku tidak mau kau mati syahid." Bayangkan itu iblis itu, jahatnya dia itu, jahatnya dia itu baik itu. Baiknya dia itu jahat. Iblis itu baiknya dia pun jahat. Maka hati-hati itu. Maka hati-hati, kelihatan benar. Apa yang kita kerjakan itu kelihatan benar. Ya. Lewat depan. Terus lewat belakang. Setan akan menggoda kita lewat belakang, yaitu dengan penyesalan atas masa lalu. Nah, ini kata-katanya apa? Seandainya. Seandainya, kalau bahasa Pontianak kita, cobalah dulu aku tuh ini. Tuh. Bahasa Pontianak tuh cobalah. Waduh, tak pernah aku ngomong gitu. Kalau tak pernah ngomong gitu. Tolong Pak Wali itu Kampung Arang, tak pernah pula Pontianak ngomong gitu. Cobalah dulu aku nih kayak gini-gini. Sesuatu yang sudah lewat, tapi selalu diungkit-ungkitnya. Cobalah dulu kayak gini. Nah, kalau bahasa Indonesia, andaikan aku begini dan begitu. Andaikan, sehingga dia terus menyesali masa lalu dan dia tidak move on. Misalkan, mana pula misalkan? Andaikan, cobalah, ya kan? Cobalah dulu tuh kayak gini-gini. Apa yang paling menyesal? Yang paling terkadang buat kita menyesal yaitu ngapalah. Ngapalah aku kawin sama dia nih. Maka setan akan membuat kita menyesal dengan itu. Hati-hati bay. Hati-hati bay. Ngapalah aku kawin sama dia. Hati-hati itu. Itu setan akan buat kita menyesal akan hal itu. Ngapalah aku nikah dengan dia. Andaikan aku belum nikah. Yang belum menikah, dia ingin menikah. Yang sudah menikah, dia ingin kembali bujang. Itu setan itu. Dan yang belum menikah pun dibuat takut-takut dengan mau menikah. Nanti kalau nikah, mau ngasih makan anak orang apa? Pede benar. Emang kau yang ngasih dia makan? Ngasih makan anak orang apa? Untung saya tak kawin sama dia bang. Emang siapa? Iya. Sama dia bang. Sama-sama tahu lah. Tapi terkadang memang setan itu di 5 tahun pertama dalam pernikahan, ya, dia akan membuat kita itu seperti welcome to the jungle.
Jadi Habib baru-baru nikah itu welcome to jungle. Jadi jangan pikir pernikahan itu seindah di sosmed ya, awal-awal ya. Terkadang kalau memang kita untuk ngompor-ngomporin orang nikah ya memang kayak gitu. Emang nikah itu enak, tapi enak sekali kan begitu tuh. Kadang ngompor kan. Enaknya dikit tapi enak sekali sisanya. Terkadang orang indah-indah, tapi ya realita kenyataannya memang 5 tahun di awal itu akan digoda. Salah satu godaan setan lewat belakang. Andaikan aku tidak nikah dengan si dia, kenapa aku nikah dengan dia? Ngapalah tadi, ngapalah aku nikah dengan dia? Maka akan dibuat kita menyesal. Hati-hati. Semua yang menikah pasti pernah merasakan ini. Soalnya kalau ngomong betul enggak ngerti kita kan, nggak tahu. Tapi kalau ngomong di kajian orang-orang, ya udah nikah betul enggak? Pastinya betul. Pernah merasakan itu. Karena kita akan terkaget-kaget melihat sifat asli pasangan kita. Akan terkejut. Ya, akan terkejut-kejut ngelihat sifat asli kita. Nah, bisa tidak? Udah aja nak chat di situ lagi. Dah, tuh lembaran lama ditutup. Dia aja. Ya, kita akan terkejut-kejut. Kenapa kayak gini? Dulu sebelum dimiliki terasa indah. Kenapa setelah punya kayak gini rupanya? Kayaknya keren gitu. Ustadz Wiki misalnya, ngelihatnya indah. Andai aku punya suami ustadz nih. Banyak orang kepengen, andai aku punya suami ustadz, pasti aku akan dibimbingnya. Rupa dibangunkan tahajud, dibangun subuh ngamuk. Payah punya laki ustadz nih, tak boleh salah sikit. Salah sikit habis kita keluar ayat Quran. Hati, kira nyaman. Ya, tak boleh salah sikit gitu. Sikit ini, gitu. Ustaz maulah satu hafiz Quran kan. Hafiz Quran, tak tahu tuh. Punya tabiat-tabiat, akhirnya apa tidak sesuai dengan ekspektasi, terlalu berharap, ujungnya kecewa. Maka dia akan bilang, cobalah, andaikan aku tak nikah dengan dia. Setan akan menggoda itu. Kenapa? Karena salah satu reward setan, iblis itu punya singgasana di atas lautan. Kenapa di atas lautan? Karena dia ingin menyamai Allah. Ya, Allah kan di atas arasy, di atas air. Iblis ingin menyamai Allah. Sehingga sana di atas lautan, setiap hari setan itu akan, ini raja iblis loh ya. Ya, kalau sekarang film-film tuh tentang raja iblis semuanya, tanda-tanda dia memang udah mau turun, mau keluar itu. Ya, raja iblis berupa golongan jin ada, raja iblis golongan manusia ada, Dajjal mau keluar itu. Maka iblis, anak-anak cucunya akan datang. Wahai iblis, aku udah buat orang mencuri. Yes sir. Wahai iblis, aku sudah membuat orang berzina. Oh, bagus. Wahai iblis, aku udah buat orang mabuk-mabukan. Aku udah buat orang makan riba. Aku udah buat orang ini. Bagus. Ketika ada yang mengatakan, wahai iblis, aku sudah menceraikan suami istri. Mana sini. Di samping dikasih reward paling tinggi, dikasih penghargaan. Dah selesai dah tugasmu. Santai-santai aja. Satu saja kau bisa ceraikan suami istri, itu sudah mission complete. Karena tugasnya iblis adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan pasangan suami istri. Itu tugas utama seorang iblis.
seorang setan mencerai-beraikan pasangan suami istri. Maka kalau orang sudah cerai, udah selesai, dah santai-santai aja kata iblis, misi yang sudah komplit. Maka dia paling benci ketika ada orang yang ingin bersatu, ingin menikah. Dia lewat depan tadi kan, maka ditakut-takutinya sehingga orang tak jadi menikah. Yang kedua, yang sudah menikah akan dibuatnya menyesal, sehingga dilihatnya manusia yang paling jelek di muka bumi ini adalah pasangannya sendiri. Kalau ada orang paling buruk akhlaknya, itulah pasangannya dia. Maka kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak terhadap pasangan kita. Maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak baiknya kita adalah pasangan kita. Jangan sampai di luar kita bisa berakhlak baik, tapi di depan pasangan kita menjadi monster, kita menjadi jahat, menjadi setan. Dan kebanyakan realitanya seperti itu. Dan kata Nabi, akulah orang yang paling baik terhadap istriku. Orang begitu. Kalau sudah di luar dengan orang, jadi malaikat. Lagi kerja, assalamualaikum bapak, yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam ibu. Oh iya bu, enggak apa-apa. Ketawa palsu. Enggak apa-apa. Bisa dia buat-buat kayak gitu. Masya Allah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, sayang sama anak orang tuh. Masya Allah, sayang, lucunya nih dengan anak seorang. Kan bukan lagi. Makan lo, ini lo, coba dengan anak orang. Sayang, tangi itu. Bukan suka. Pakai pong. Kan bukan lagi. Dengan perempuan-perempuan di luar, Masya Allah, tabarakallah, wow, jaga pandang, Masya Allah. Orang Pak Sofi, lemah lembut, ngomongnya tuh lemah lembut sekali. Insya Allah siap Bapak. Nah udah balik rumah, macam badai datang, istrinya langsung takut. Suaminya balik, anak-anaknya yang lagi ketawa-ketawa tuh langsung tiba-tiba senyap diam. Bayangkan tuh, kalau ada yang seperti itu, maka hati-hatilah engkau menjadi ayah yang begitu menakutkan bagi anak-anakmu. Ya, hati-hati jadi ayah yang begitu menakutkan. Pulang-pulang ke rumah langsung nonton berita, langsung baca koran, nonton berita. Ingatlah, kita nonton berita tidak akan pernah bisa mengubah dunia. Kau nonton berita pun, bagi ayah-ayah nih, kau main game, ya, nonton berita, buka internet, tak akan pernah bisa mengubah dunia. Tapi ketika pulang ke rumah, main sama anak, ya, main Beyblade, shoot, main Beyblade. Andai pelan-pelan, kok abang tuh main sama dia tuh pelan-pelan, biar dia menang. Ini semua hati dia main Beyblade sama AO. Pompe anak dia, mau dikalah kena AO. Kamu budak kecil, kita pura-pura ngalah aja biar dia senang kan. Abang kalau main Beyblade sama AO tuh pura-pura tadi, padahal kita kalahkan ya biar dia senang. Dia main Beyblade betul-betul diancam. Betul-betul gitu ya. Sampai pecah Beyblade AO. Keren kata dia, betul-betul kalau kita main bola sama anak kan betul-betul kayak pura-pura ya gitu kan. Dia memang disut emang. Kalah emang. Jangan nanti anak tuh. Tak mau kalah ada sama anak. Maka matikan TV, matikan handphone, main sama anak pulang, ngobrol sama istri. Ya, istri udah seharian di rumah, ya pulang-pulang ada suami
macam tak punya suami. Itu banyak, itu di 2 tahun pernikahan awal itu. Punya suami kayak tak punya suami. Pulang-pulang kerja udah capek, langsung balik main handphone. Istri pulang-pulang nunggu kehadiran suami, pengen cerita. Istri itu kurang lebih harus mengeluarkan berapa? 20.000 kata dalam satu hari. Sedangkan suami itu paling maksimal 1.000 kata saja dalam sehari. Dia 20.000 kata banding 1.000 menurut penelitian. Makanya jangan heran kalau suami istri WA, "Pak jangan lupa ayo," suami balas, "Oke." Sip. Ya kan? Atau stiker. Oke. Oke. Atau alhamdulillah. Cuma balas stiker, maka jangan heran. Maka, karena kalau perempuan tidak dikeluarkan kata-katanya, dia bakal bad mood, dia bakal mumet, dia bakal seharian itu tidak bagus. Maka bayangkan istri kita pulang, ya kan? Kita pulang rumah, istri kita nunggu pengen cerita, kita udahlah nanti lah capek nih. Waktu itu tidak tahu kali seharian udah kerja, bayangkan. Seharian kita kerja bisa mendengarkan keluhan-keluhan orang, tapi ketika pulang ke rumah tidak bisa. Hati-hati. Ya. Nah, maka setan itu akan membuat kita menyesal. Maka sebaik-baik akhlak itu akhlak kepada pasangan kita. Makanya yang paling pertama yang harus mendapatkan lemah lembutnya kita, akhlak mulianya kita, yaitu istrinya kita sendiri, pasangan kita, suami kita sendiri. Ya. Karena hati-hati, setan akan menggoda kita. Salah satu goalsnya setan yaitu menceraikan zauji, pasangan suami istri. Hati-hati. Yang pertama dibuatnya kita takut untuk melangkah, takut menikah, takut ini macam. Yang keduanya dibuatnya kita udah berani melangkah ini, kita berani melangkah, maka dibuatnya kita menyesal atas apa yang sudah kita langkah, apa yang sudah kita perbuat. Kan? Coba kemarin tak usah coba kemarin tak usah bisnis, coba kemarin tak usah ambil kerja, coba kemarin tak usah ini. Dibuatnya kita menyesal atas keputusan, atas langkah yang kita kerjakan. Dia tidak tinggal diam, dia dari depan tidak bisa, dari belakang ya. Hati-hati, dibuatnya kita menyesal atas langkah yang telah kita ambil. Sering tidak menyesal gitu? Cobalah. Maka yang paling bagus itu orang Melayu yang paling banyak bersyukur, karena banyak untungnya. Untung aku tak kawin sama dia. Masih ada untung tuh. Dia lihat istrinya model macam ini kan, sekali lihat istri orang tuh untung, istri aku tak macam itu. Masih ada untungnya, betul lah. Dia nengok suaminya parah, masih ada untung. Masih untung suami aku di sholat 5 waktu. Ya, masih untung ada suami. Masih untung suami aku kayak gitu. Lihatlah sisi untungnya, maka kita akan bersyukur. Coba perhatikan ya, yang istri-istri perhatikan suaminya lagi tidur itu, pasti muka jelek. Nah maksudnya ketika ngelihat mukanya capek, ya kan? Pasti jelek. Mukanya capek seharian cari nafkah gitu kan. Maka akan untung, akan bersyukur kita. Untung aku punya dia gitu. Harus ada untungnya. Begitu juga seorang suami nengok istrinya, cari untungnya itu apa? Ya yang paling tidak untung dia bukan laki-laki. Untung dia bukan laki-laki ya. Laki-laki nengok istri gitu. Ya paling tidak untung itu ya lah. Untung dia ini masih perempuan itu ya.
Bayangkan kok kita sama laki-laki. Jadi swap online. Tak ngerti dia. Ya. Nah begitu deh. Nah selanjutnya dari belakang terus lewat kanan. Lewat kanan setan akan menggoda lewat amal soleh. Dibuatnya kita beramal terus. Dibuatnya kita mengerjakan amal, dibuatnya kita sholat, dibuatnya kita bersedekah, ya dibuatnya kita beribadah terus. Tapi semuanya akan dibocorkannya. Lewat kanan itu tidak apa-apa, sedekah, sholat saja. Karena setan itu untuk menggoda. Jangan, itu agak sulit. Jangan sholat, jangan sedekah, agak sulit. Maka dibuatnya tidak apa-apa, sedekah saja. Habis itu kau posting. Tidak apa-apa, kan untuk syiar, untuk motivasi, kan mengajak. Awalnya memang niatnya mengajak, lama kelamaan ada niat bangga, maka akan digoda. Ya. Dibuatnya kita sholat. Oh ada orang tuh jadi imam tuh bagus kan bacaanmu itu. Enggak kenyang udah makan loh. Matikan mic sana. Nah maka akan dibuatnya kita beramal soleh tapi akan bocor. Bocornya karena apa? Yang pertama karena riya. Riya itu apa? Riya itu ro'ya, ya ro'a, ru'ya akar katanya. Ro'a yaitu memperlihatkan amal soleh, difoto, divideokan, diperlihatkan dengan niat ingin dipuji sama manusia. Ingat ya, semuanya akarnya di niat. Kalau mau videokan, fotokan amal tidak ada masalah kalau niat mengajak. Tapi kalau sudah niat untuk mendapat pujian dari manusia, maka akan terbakar semua amalannya. Sebagaimana api membakar kayu tak tersisa sama sekali. Kalau di ayat Qur'annya di surah Al-Baqarah sebagaimana ada debu di atas batu yang licin, udahlah debu ini seperti amal gitu. Udahlah di atas batu yang licin ditimpa hujan lebat sehingga debunya hilang tak tersisa sama sekali. Itulah amalan-amalan yang ketika dilakukan dengan riya. Maka setan tak akan menggoda kita jangan melakukan amalan, tapi lakukan saja. Habis itu kau riya, kau tunjukkan, kau lihatkan biar dipuji sama manusia. Ada biar dipujinya ya, agar dipuji. Kalau hanya sebatas memperlihatkan tidak ada masalah. Mengerjakan amalan karena ada manusia, riya. Tidak mengerjakan amalan karena takut dilihat manusia, syirik. Hati-hati. Kita ada manusia nih, oh udah tidak jadi nanti takut riya, itu syirik. Hati-hati. Tidak jadi mengerjakan sesuatu karena takut sama manusia, itu syirik. Maka kerjakan saja. Nah, akan dibuatnya riya. Yang kedua, dia tidak memperlihatkan. Dia udah ngerjakan amalan udah lama, setahun 2 tahun. Tapi dia sum'ah. Sum'ah itu akarnya sama'ah, artinya mendengarkan, menceritakan amalan yang sudah dia kerjakan. Kok diam-diam ya? Sebenarnya aku tak mau ini nih. Aku udah lama udah ngerjain, aku diam. Tapi cuman kau yang tahu. Jangan kau kasih tahu orang nih. Janji tak, jangan cerita, jangan cerita. Cerita ke kau, janji jangan cerita, ujung semua orang tahu. Maka sum'ah menceritakan semua amalan-amalannya, hati-hati. Dia cerita, dia tidak memperlihatkan, tapi dia menceritakan dengan niat ingin dipuji. Masya Allah, Rupa selama ini kau ya, aku cerita nih, bukan ya tahu, biar kau tahu aja. Masya Allah.
Dia merendah, ingin meroket. Dia merendah, ingin makin dipuji 2 kali artinya. Ada orang-orang yang merendah, ingin dipuji 2 kali. Masya Allah, hebat berbeda. Iya benar, hebat. 2 kali dah dapat. Enggak, iya, 3 kali dah. Ayolah, enggak lah satu orang. Ujung tanda. Terkadang ada orang-orang yang merendah ingin dipuji 2 kali. Hati itu bakar ujung-ujungnya. Insya Allah gantengnya Ustaz Asmin ini kata orang. Dah, mana dosa lu? Iya ganteng dah, dapat 2 kali dah. Pujian. Hati-hati, pura-pura merendah. Beda dengan benar-benar rendah hati. Enggak juga, Masya Allah ganteng Ustaz Asmin, siapa dulu? Ini mau ada cetakan macam gini lah. Itulah aku pun bingung gak. Aku ni kadang mau jelek-jelekkan tuh gak bisa. Kadang mau jelek-jelekkan tuh gak bisa muka kayak gini. Macam mana kan? Dari kanan ganteng, dari kiri ganteng. Nggak bisa, mau dijelek-jelekin nggak bisa. Orang nak muji pun, malas lah muji. Hati-hati, sumpah. Ini cerita orang yang nyumbang AC itu di masjid. Di masjid ini nggak ada AC. Ujung-ujungnya karena dia panas, dia masang AC ini. Nggak ada di posting-posting tuh. Alhamdulillah sudah pasang AC di masjid ini. Semoga berkah. Nggak ada dia diam dia. Pas dia sholat, orang-orang ngomong, Masya Allah, udah ada AC masjid kita nih sejuknya. Siapa yang pasang ya? Dia dengar, Astagfirullah, astagfirullah, jangan bilang, ya kan? Tak mau riak. Akhirnya setiap hari orang tuh ngomong, orang pun gitu gak ngomong AC itu. Sejuk, udah tahu sejuk ngomong terus dia. Tahajudlah deh ya Allah, semoga aku bisa menahan ini ya Allah. Biarlah amal aku sembunyikan, sebagaimana aku menyembunyikan dosaku. Dia sembunyikan amal. Akhirnya lega dia. Assalamualaikum. Nengok orang lagi. Bapak enggak tahu ke siapa yang pasang AC ini? Pak, tadi malam saya udah tahajud. Saya minta sama Allah biar saya enggak bilang kalau saya nih masang. Saya tahan semua. Alhamdulillah hati saya pun tenang. Jadi orang pun enggak tahu kalau saya masang nih, orang enggak tahu. Akhirnya terbakar amal. Hati-hati. Ini siapa yang nyikat WC nih? Kok tiba-tiba bersih? Senyumnya mereng. Dia enggak ngomong, tapi senyumnya tuh mereng. Lagi makan mereng senyum. Semua sibuk. Siapa nyikat WC ini? Masya Allah rapi, WC kita wangi, asrama kita. Dia malam, tengah malam dia nyikat WC, orang-orang tidur kan. Dia nyikat WC, dia rapikan asrama. Dia pura-pura ada tidur kan. Tiba-tiba kawannya bangun. Siapa nyikat WC ini kok wangi? Mereng senyum. Dia tak ngomong dia. Senyum mereng. Imam mereng gak senyum dia tuh. Hati-hati itu. Maka berat gak tuh menjaga amal itu? Berat itu ya. Maka dari tadi itu lihat sahabat itu siapa? Syaiban itu. Syaiban dari Bayu. Kalau Riki Syaban. Maksudnya Syaiban kali gitu kan. Ada yang baca Syaiban, ada yang baca. Bayangin dari semua amalan 3 yang diterima. Dari itu ngasih roti, ngasih baju, sama jalan ke masjid. Terus amalan yang lain mana? Ya kan? Maka kita tidak tahu amalan kita mana yang diterima tadi. Karena setan akan terus membocorkannya. Bisa jadi amalan 10 tahun yang lalu akan bocor hari ini. Maka takut gitu. Riya, sum'ah. Dia tidak memperlihatkan, dia tidak mendengarkan, tapi dia ujub. Ujub itu apa? Bangga.
akan amalannya sendiri, bangga dalam hati. Dia tidak ria, tidak diposting, tidak dilihatkan, dia tidak ceritakan, tapi dalam hatinya dia bangga. Oh iya, di antara semua kawan-kawan aku ini cuma aku hafalan paling banyak ya. Oh iyalah, kan dia cuma itu hikmatnya. Kalau aku ini kan benar-benar berkhidmat dari pagi sampai sore sampai malam. Tuh, hati-hati tuh. Oh, di antara semuanya aku sedekah paling banyak ini. Oh, semuanya masih tidur. Kayaknya cuma aku yang bangun tahajud paling awal ini. Semuanya masih tidur. Hati-hati. Ya, ujub, bangga akan amalan diri sendiri. Ini yang paling bahaya nih. Karena ujub itu tidak terasa. Terus yang keempat, akan dibuatnya kita sombong. Sombong itu dia tidak mau dikasih tahu orang lain, dan dia meremehkan amalan orang. Cuma segitu amalannya. Cuma segitu. Dia meremehkan amalan orang. Hati-hati. Ngeremehkan orang lain itu sombong. Maka semuanya akan membakar amal dan dibenci sama Allah. Terus gimana antisipasinya? Yaitu dengan banyak-banyak istighfar. Kita pasti ada itu. Ada keinginan buat dipuji, ria, sum'ah. Ada pasti bangga sedikit dalam hati. Pasti pernah kita meremehkan amalan orang tanpa kita sadar. Maka dari itulah hadirkanlah istighfar selalu di dalam hatimu. Maka sekelas Nabi saja satu hari istighfarnya 70 kali. Nabi yang tak ada salah, yang tak ada dosa. Lah kita istighfar masih jarang-jarang. Makanya istighfar minimal ya di atas Nabi. Bukan melebihi amalan Nabi, tapi kita yakin, kita tahu bahwa salahnya kita lebih banyak daripada Nabi. Makanya kita butuh istighfar yang lebih banyak lagi. Minimal 70 kali habis sholat, atau 100 kali dalam satu hari. Benar-benar istighfar. Istighfar bukan cuma di mulut, astagfirullah, 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 tapi benar-benar mengakui dan menyesali apa salahnya kita. Kita harus tahu dulu salahnya kita apa, maka baru kita bisa istighfar. Ketika tadi kita mulai mau bangga dalam hati, bangga nih, astagfirullahaladzim, itu baru istighfar yang benar. Satu baru dihitung. Bukan hanya sebatas astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kayak gitu. Tiba-tiba pengen riak nih, astagfirullahaladzim. Nah, itulah obat dari segalanya. Gimana cara antisipasinya? Gimana cara oninya? Gimana cara mengatasi? Satu saja, dengan istighfar. Yang kedua, 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Maka belajar untuk melakukan atau lupakan. Maka setan menggoda lewat kanan tadi. Yang keempat, setan menggoda lewat kiri, yaitu lewat maksiat. Ya. Orang yang hijrah tadi, orang yang belum hijrah, yang maksiatnya maksiat fisik, minum, ya, clubbing, diskotik, berzina dan macam. Orang yang sudah hijrah, maksiatnya maksiat hati. Hati-hati tadi. Ya. Dibuatnya kita emosian, tersinggung, cepat marah, iri, dengki, ya, sama orang. Hati-hati. Tadi riya, sombong. Hati-hati, dibuatnya maksiat. Dia tidak langsung, setan itu menjebak kita dengan kemaksiatan, tapi akan fadalla huma biru, dalam ditariknya pelan-pelan, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan maksiat. Maka setan itu pelan-pelan dia mainnya, halus, main cantik, ya, main cantik dia. Maka harus paham-paham kita. Nah, yang tidak bisa digoda lewat mana? Atas dan lewat bawah. Nanti di surah 16 atau di surah 15 itu, yaitu orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bertakwa. Setan tidak bisa menggoda orang-orang yang bertakwa dan orang yang ikhlas.
Orang yang ikhlas, mukhlisin dalam din, yaitu orang yang hanya mengerjakan sesuatu karena Allah, yaitu selalu melihat ke atas. Maka setan tidak bisa menggoda orang yang selalu ingat Allah. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia kerjakan dengan ikhlas. Ikhlas itu ketika mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan apapun kecuali imbalan dari Allah saja. Itu orang yang ikhlas. Maka setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas sampai kapanpun. Yang kedua, orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang selalu ingat mati. Orang yang bertakwa itu orang yang mempersiapkan bekal ketika dia mati. Maka setan sulit menggoda orang yang selalu ingat mati. Maka dia tidak bisa goda lewat atas, tidak bisa goda lewat bawah. Tidak bisa menggoda orang yang selalu ingat Allah dan ingat mati. Orang yang bertakwa adalah dia mengerjakan sesuatu, yaitu untuk bekal dia mati nanti. Nah, itulah godaan-godaan dari setan. Pembenaran, penundaan, dan lain sebagainya. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Oke, alhamdulillah, itu saja bisa sampaikan. Maka kita selalu berdoa agar dijauhkan dari godaan setan. Gimana caranya agar dijauhkan dari godaan setan? Itu dengan baca Quran. Di surah ke-16 ayat ke-98. Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yaitu apabila mereka hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk. Maka yang pertama makna ini, bacalah ta'awuz sebelum baca Quran. Karena ketika kita mau baca Quran, ada saja setan yang akan menggoda kita. Maksudnya setan menggoda kita tadi dibuatnya niat kita salah, pengen dibilang hafiz Quran. Atau yang kedua, dia akan goda kita mau ngaji terus nanti makan apa nanti. Oh, kok ada setan saja. Ketika kita udah mulai mau dekat sama Quran, maka baca ta'awuz. Yang kedua, makna yang kedua, dan ketika kamu hendak baca Quran, kamu baca Quran, faiza qara'tal Quran, artinya kamu sudah membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaiton, maka mintalah perlindungan Allah, karena dengan membaca Quran itulah kau akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk. Maka bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, ya, tadaburi Al-Quran, maka engkau akan terhindar dari godaan setan. Maka kalau kita sudah buka Quran, kita tahu celah-celah setan dari mana, maka engkau akan terhindar dari godaan-godaan setan. Maka kuncinya adalah baca Al-Quran, buka Al-Quran, maka engkau akan mendapatkan perlindungan, protek dari Allah dari godaan-godaan setan. Hanya Quran saja yang dapat melindungi kita dari godaan setan. Tidak ada bacaan yang lain. Tidak ada selain Quran. Hanya Quran saja yang akan menurunkan perlindungan dari Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Orang yang mudah sekali digoda sama setan adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, semakin jauh dari Al-Quran, semakin mudah setan untuk menggodanya. Ya, oke, itu saja. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa ghalabi daini wa qahri rijal. Allahumma arikal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Nabi akhirni madkhala sidqin mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah wa inna ja'ala makhraja
haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli syai'in qadra. Dan jahannam innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat teman-teman yang live di IG, jangan lupa untuk infak setiap subuhnya ya, karena banyak sekali keutamaan infak subuh dan didoakan sama malaikat. Silakan buka link www.justimamal/infak subuh. Di situ bisa pakai virtual account, ya bisa 5.000, 2.000, 10.000, ya. Silakan. Ya. Oke, alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.